Before I'm start, let's to introduce myself. I'm Nafa Warsha Srikandi, and right now I want to explain about listening skill 18 and 19. Oke, untuk pertama-tama nih di part B conversation ini kita akan diberikan contoh dari conversation antara profesor dan juga mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu ada man. Hello, Professor Denton. Are you free for a moment? Hope I have a word with you. Dan woman yang menjawab, come on, Michael. Of course, I have sometimes. These are my office hours, and this is the right time for you to come and ask questions. Now, how can I help you? Dan man yang menjawab, well, I have a quick question for you about the homework assignment for tomorrow. I thought the assignment was for answer the first 3 questions at the top page 67 in the text. But when I looked, there weren't any question this, and I'm confused. Dan woman yang menjawab, the assignment was to answer the first 3 questions on the top of page 76, but no, not 67. Dan man yang menjawab, oh, now I understand. I'm glad I came to check. Thank for your help. Nah, setelah kita membaca nih conversation yang terjadi antara mahasiswa dan profesor ini, kita bisa membuat kesimpulan, yaitu narator akan memberikan pertanyaan di mana when does the man come to see Professor Denton, yaitu kapan sih si mahasiswanya itu datang untuk bertemu dengan Profesor Denton, yaitu terjadi di percakapan kedua yaitu di woman, di mana kalau dia menjelaskan dari percakapan tersebut kita bisa nih menjawab pertanyaannya, yaitu di jawaban yang B, yaitu adalah during office hours. Nah, di sini kita akan diberikan strategies for the listening part B question, yaitu yang pertama kita itu harus mendengarkan percakapannya dengan hati-hati, karena di percakapan the first line-nya kita akan diberikan yaitu ada main idea-nya, kemudian ada subject dan juga topik conversation-nya. Nah, jadi kita harus bisa nih memperhatikan dari first line dari conversation-nya nih, karena bisa jadi topik yang akan diberikan oleh narator itu terdapat di bagian bar pertama. Kemudian setelah kita mendengar conversation dan kita nih bisa menentukan topik dan juga subjek yang diberikan, kita bisa nih menyimpulkan siapa yang melakukan percakapan tersebut, kemudian di mana sih si percakapannya itu diambil, kemudian kapan si percakapannya itu tuh diambil. Jadi kita bisa menyimpulkan siapa saja yang terdapat di conversation tersebut, apakah antara mahasiswa dengan profesor, atau antara mahasiswa dengan mahasiswa, atau bisa yang lainnya. Kemudian kita masuk ke listening skill 18, yaitu anticipate the topic. Nah, di sini kita akan diberikan sebuah jawaban dari kata kunci yang diberikan. Nah, tugas kita di sini yaitu untuk menentukan topik percakapan yang akan diceritakan di conversation tersebut. Kita lihat dari example-nya, yaitu di sini ada 4 kata kunci nih. Dari 4 kata kunci ini ada in the library, ada in a classroom, ada in a campus office, sama in apartment. Nah, di sini kita harus bisa menyimpulkan sebenarnya topik conversation itu tuh tentang apa.
Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan kalau si topik conversation-nya itu tentang pekerjaan yang ada di kampus atau yang berkaitan dengan kampus. Kemudian kita masuk nih ke topik listening skills 19, yaitu anticipate question. Nah, kalau tadi di listening skill 18 itu kita harus menentukan topik percakapan yang akan terjadi. Kalau di listening skill 19 itu kita menentukan pertanyaan yang akan disuguhkan di dalam percakapan tersebut. Nah, di sini ada 4 kata kunci nih yang tertera di dalam jawabannya. Nah, kita harus bisa menentukan sebenarnya pertanyaannya yang akan diajukan itu apa dari 4 jawaban yang sudah ada. Yaitu di sini ada contohnya. Kata kunci pertama itu ada in the airport, ada yang kedua itu in the library, yang ketiga itu ada in the dormitory, dan yang terakhir ada in the travel agent office. Nah, dari sini itu kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya itu pertanyaan yang akan dituju itu adalah tempat atau di mana. Berarti kita bisa langsung memberikan jawaban, yaitu berupa pertanyaan mengenai where does the conversation probably take place. Karena dia menjelaskan tentang tempat. Kalau misalnya nih dia di kata kunci jawabannya itu menjelaskan tentang in afternoon, morning, atau misal juga last night. Nah, berarti itu bukan termasuk ke dalam where, itu kita masuknya ke when does the conversation probably take place. Nah, di sini ada contohnya, yaitu yang pertama dari kata kunci find work on a campus, yang kedua itu ada work in the employment office, dan yang ketiga itu ada help student find job, sama yang terakhir itu ask the woman question. Nah, dari 4 kata kunci ini tuh kita bisa menyimpulkan kalau ada suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, berarti kita bisa memberikan jawabannya, yaitu adalah what does someone want to do, yaitu apa sih yang ingin dilakuin oleh orang itu, yaitu untuk mencari pekerjaan di kampus atau ingin bekerja di kantor. Yang ketiga itu dia ingin membantu mahasiswa itu untuk mendapatkan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu meminta untuk pertanyaan dari si perempuan itu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.